sama yang bawa saja, banyak banget. Inilah video amatir penemuan 3 anak di bawah umur yang dalam kondisi satu korban bersimbah darah meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka di Jalan Raya Suroso, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Penemuan ketiga remaja ini pun menghebohkan warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi langsung melawan tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga korban mengalami kecelakaan akibat menabrak trotoar jalan lantaran panik setelah dikejar 3 pengendara sepeda motor lainnya. Selain itu, di lokasi kejadian juga ditemukan sebilah senjata tajam yang diduga merupakan milik para korban. Menurut polisi, ketiga korban mengalami luka akibat kecelakaan dan 1 lainnya disertai adanya luka senjata tajam. Namun, polisi belum bisa memastikan kejadian tersebut berkaitan dengan aksi geng motor atau tidak. Diduga karena menabrak trotoar. Kenapa menabrak trotoar? Setelah kita analisa CCTV, diduga ada 3 motor yang mengejar yang bersangkutan karena mungkin panik, akhirnya menabrak. Kemudian juga kita temukan 2 korban lainnya. 1 luka diduga karena memang kecelakaan, yang 1 lagi ada luka kecelakaan dan diduga karena terkena senjata tajam, seperti itu. Hingga kini, polisi masih melakukan identifikasi 3 pengendara sepeda motor yang sempat mengejar korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Inilah detik-detik kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online dengan karyawan sebuah restoran mie pedas di Kota Bengkulu. Awalnya, seorang karyawati dan seorang pengemudi ojek online terlibat adu mulut. Suasana berubah saat seorang karyawan tak terima rekannya dimarahi oleh pengemudi ojek online hingga terjadi kericuhan. Bahkan pengemudi ojek online lainnya sempat mengejar karyawan restoran hingga terjadi saling dorong. Namun kericuhan tak berlangsung lama setelah pengemudi ojol lainnya melerai kericuhan tersebut. Menurut pihak restoran, kericuhan ini terjadi hanya karena kesalahpahaman soal antrian, di mana pengemudi ojek online yang mengantri tak sabar. Karena banyaknya pesanan, pihak restoran menerapkan sistem antrian. Kericuhan yang terjadi, kita sudah melakukan mediasi langsung dengan driver online ya, dan juga dimediasi oleh dari Polres. Jadi saat ini keadaan kita sudah selesaikan dan sesuai dengan perjanjian dengan driver online kita bakal perbaiki sistem maksimal itu 3 hari. Persoalan ini telah diselesaikan secara damai. Pihak restoran berjanji memperbaiki sistem antrian. Pihak restoran pun sempat menutup sementara pembelian untuk mengurai antrian. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan melaporkan. Dua sejoli berinisial HK 18 tahun dan PT 17 tahun nyaris menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu sempat menangis memohon warga tidak menghakiminya. Sebelumnya, keduanya kepergok warga saat akan mencuri. Mereka kemudian diamankan di salah satu rumah sebelum aparat kepolisian dari Polsek Talo tiba di lokasi. Diduga keduanya dibawa pengaruh obat-obatan terlarang daftar obat G. Ada sepasang kekasih yang dicurigai hendak melakukan pencurian dan akan diamankan massa, sehingga pada saat itu juga kami langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan kedua pasangan anak muda tersebut yang tidak lain adalah HK umur 18 tahun dan inisial PT 17 tahun. Kini pasangan itu diamankan di Polsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan apabila terbukti bersalah, sepasang kekasih ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Itu senang banget ya. Happy pagi banget. Ini tuh udah akhir pekan belum sih? Belum. Oh, belum. Masih hari Jumat Yes. berkah. Semoga memberikan keberkahan juga bagi pemirsa di rumah yang menonton kita di sini ya. Ya, apalagi mengawali pagi ini seperti biasa akan banyak informasi-informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya yang kami hadirkan untuk Anda. Bersama kami, saya Jelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainis Pagi selengkapnya. Ya, sementara itu pria bersenjata merampok sebuah minimarket di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku sempat menodong 2 orang karyawan dan menyekapnya di gudang. Warga mengadang seorang pria yang baru saja merampok sebuah minimarket di Jalan Aboh, kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku perampokan itu berupaya melarikan diri sebelum dijatuhkan karyawan minimarket yang menendang kendaraannya. Dia pun akhirnya tak berkutik saat diamankan warga. Setelah mendapat laporan, polisi langsung datang ke lokasi dan olah TKP. Aksi perampokan itu terjadi saat minimarket baru saja buka. Pelaku sempat menyekap 2 karyawan di gudang dan memaksa mereka membuka brankas. Namun aksinya gagal karena tidak mengetahui kode kombinasinya. Pelaku sempat merusak CCTV sebelum mengambil uang tunai senilai 1,9 juta rupiah dan 50 meter di laci kasir. Sayanya teriak, Pak Ipannya turun. Oh, tadi Pak Ipan di atas ini? Di atas lagi beres-beres. Pak Ipan kepala toko? Kepala toko. Oh, sekitar 7:30-an. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai, sepeda motor, materai, pistol airsoft gun, dan dekoder CCTV. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara mobil menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang di ruas Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pengeroyokan terjadi hanya karena salah satu pelaku tak terima ditegur karena berkendara melawan arah. Sekelompok pemuda nekat menyerang seorang pengendara mobil di Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi pengeroyokan dipicu pelaku geram usai ditegur korban karena berkendara melawan arah. Kejadian pengeroyokan berawal dari aksi salah satu pemotor yang menjadi pelaku pengeroyokan melawan arah saat berkendara di sekitar lokasi, tepatnya di bawah halte MRT Blok A. Korban yang melihat aksi lawan arah pun menegur pelaku. Pelaku yang tidak terima ditegur korban langsung memanggil teman-temannya dan menyerang korban. Video amatir warga merekam detik-detik aksi pengeroyokan tersebut. Ada motor yang melawan arah, terus ada mobil yang menghalangi supaya jangan melawan arah. Nah, kebetulan mobil ini mepet nggak sama motor itu supaya dia nggak ini, karena kesenggol dia terjadilah keributan. Pelakunya lebih dari 6 orang. Untuk ini lagi dicari, ya dicari. Kemudian yang kita amankan untuk sementara ini barang buktinya adalah 1 balok kayu, kemudian kacamata yang pecah milik korban. Lanjut untuk HP yang berisikan video kejadian. Saat ini, penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Baru masih melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, Ayus melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga saat beraksi di Desa Lambang Sari, Bekasi, Jawa Barat. Mengetahui aksi pencurian itu, sejumlah emak-emak ikut menghakimi pelaku. Satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor ini terjatuh saat dikejar warga di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku kemudian dihakimi warga, bahkan beberapa mak-mak ikut ambil bagian karena geram dengan aksi pencurian yang kerap terjadi. Sebelumnya aksi pencurian itu digagalkan pemilik sepeda motor yang melihat kendaraannya dibawa pelaku. Teriakan korban mengundang warga lain hingga akhirnya mereka beramai-ramai menghakimi pelaku. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku. Dia tuh pas di Kalimalang, dia bawa motor kencang ngebut, tiba-tiba setahu saya, karena saya ngeliat CCTV, dia tuh ngebut, nabrak gituan bang, apa namanya, kayak gandukan gitu.
polisi tidur, akhirnya motor yang oleng jatuh lah. Nah itu udah tuh diamanin sama masa warga. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lain yang melarikan diri. Kasus pencurian ini ditangani anggota Polsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda menyerang pengunjung warung kopi dengan anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjung warkop panik langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Sekelompok pemuda mendatangi sebuah warung kopi di Jalan Ade Irma, Kecamatan Palo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba mereka menyerang para pengunjung menggunakan anak panah. Akibatnya, sejumlah pengunjung yang sedang nongkrong panik dan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Aksi penyerangan berlangsung sesaat. Setelah mengambil gitar pemilik warkop, para pelaku langsung kabur. Yang di sini 2 orang, Jom, tapi di luar ada kayak berapa itu? 5 orang. Oh, ada 5 orang ya? Iya. Itu dia cari ada memang temannya, ada musuhnya di sini tuh bagaimana? Nggak tahu juga, Nggak tahu? Iya. Tapi pengunjung yang ada di sini tidak ada yang kenal pelaku tuh? Nggak ada kenal. Nggak ada yang kenal? Nggak ada yang kenal. Tiba-tiba datang menyerang? Tiba-tiba dia datang menyerang. Oh, dia serang pakai apa kemarin? Busur. Busur? Iya. Pasca kejadian ini, unit Reskrim Polsek Talo dan unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi serta bukti rekaman CCTV. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, modus mengisi isi ulang tabung gas. Seorang pelaku nekat mencuri 6 tabung gas di salah satu kedai kopi di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian tabung gas yang mengaku dari agen gas saat memasuki dapur sebuah kedai kopi di Jalan WR Supratman, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang menggunakan jaket hitam dengan santai berbincang dengan salah seorang pegawai dan menanyakan lokasi tabung gas kosong. Usai memperdayai pegawai, selanjutnya pelaku membawa 6 tabung gas kosong di gudang dan langsung melarikan diri. Para pegawai baru sadar tabung gas dicuri saat vendor gas yang sebenarnya datang dan hendak mengambil tabung gas yang akan diisi. Pihak toko kopi mengaku aksi ini baru pertama kali terjadi, namun diduga pelaku sudah mengetahui tabung gas di kedai kopi. Akibat kejadian ini, pihak kedai menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Sementara berbekal rekaman CCTV, korban sudah melaporkan ke pihak berwajib. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Sawangan, Depok, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual saat sedang membuang sampah. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Seorang pria pemotor terekam CCTV saat melakukan aksi asusila di Pedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku terekam sengaja memegang bokong wanita yang hendak membuang sampah hingga korban berteriak. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Warga mengaku kejadian berlangsung cepat dan tidak ada yang mengenali pelaku. Warga sekitar berharap polisi segera menangkap pelaku karena aksi ini telah sangat meresahkan. Selain itu, kejadian ini sudah kerap terjadi di kawasan Depok. Polisi juga sudah memeriksa rekaman CCTV tidak hanya di TKP, tapi di beberapa lokasi guna mengungkap identitas pelaku. Selain itu, warga juga meminta polisi bisa meningkatkan patroli agar warga merasa aman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Patroli jalan tol Cipularang menghadang mobil pelaku ganjal ATM di res area KM 97B ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, sebelumnya pelaku sempat kabur hingga kendaraannya dilempari warga dengan batu. Petugas keamanan res area kilometer 97B Purwakarta dan warga mengejar mobil pelaku ganjal ATM. Mobil berputar beberapa kali mencari jalan keluar di res area setelah jalan keluar yang biasa ke jalur tol Cipularang tertutup kendaraan lain. Warga pun terus mengejar sambil melempari mobil pelaku dengan batu. Mobil akhirnya lolos dan kabur ke jalur tol Cipularang ke arah Jakarta sebelum akhirnya ditemukan di KM 84,800B namun pengemudinya telah kabur.
Maka kami dari petugas patroli jalan raya Cipularang langsung bereaksi, bergerak ke TKP yang saat itu melakukan pengejaran dari TKP kilometer 97 dan melakukan penyekatan di kilometer 84. Kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Polres Purwakarta untuk melanjutkan penyelidikan dan pengejaran serta menangkap pelaku yang meninggalkan mobil. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ditinggal ke kamar mandi, kepala seorang bocah terjepit tiang penyangga rumah di Lebak, Banten. Insiden ini terjadi diduga akibat kurangnya pengawasan dari orang tua saat anak bermain. Petugas damkar berupaya mengeluarkan seorang bocah berusia 3 tahun yang kepalanya terjepit tiang penyangga rumahnya di Perumahan Ona, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas menggunakan dongkrak untuk melebarkan tiang penyangga. Sesaat setelah kepalanya terlepas, korban langsung menangis histeris. Ia pun langsung ditenangkan orang tuanya. Orang tuanya mungkin pada saat itu sedang memasak, sedang di dalam rumah, kemudian anaknya main di luar, di depan ya, tanpa disadari mungkin kepalanya masuk di sela-sela tiang tembok ya, sehingga kepalanya tidak bisa keluar. Insiden ini terjadi diduga akibat kurangnya pengawasan dari orang tua saat anak bermain. Petugas pun mengimbau orang tua agar lebih memperhatikan keamanan anak-anak mereka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota Ormas menggerebek ruang camat di Surabaya, Jawa Timur. Hasilnya warga menemukan seorang perempuan sembunyi di bawah meja kerja camat hingga viral. Camat Asemrowo Husnul Amin mencoba menghalangi puluhan anggota Ormas yang menggerebek ruangannya di Surabaya. Hasilnya warga menemukan seorang perempuan sembunyi di bawah meja kerja camat. Viralnya video penggerebekan membuat Camat Asemrowo mengklarifikasi jika kejadian itu tidak benar dan merupakan bentuk intimidasi. Karena sebelumnya Camat memberikan surat peringatan melakukan penertiban bangunan liar di wilayah Tol Asemrowo. Sementara itu, Devi Kasari, perempuan yang berada di kolong meja, mengaku saat kejadian takut dengan kedatangan puluhan anggota Ormas yang berteriak. Padahal saat itu ia sedang mempersiapkan live Zoom meeting dengan Wali Kota Surabaya. Selain itu, di dalam ruangan juga ditemani salah satu staf laki-laki bernama Alfian. Pagi itu saya lagi ada rapat Zoom sama staf saya untuk bikin inovasi program. Juga rapat itu warga. Di ruangan saya ada Mas Alfian sama Mbak Devi. Sehingga karena Zoom, HP ini kan tidak bisa terima telepon. Lalu mereka itu datang, saya dengar teriak-teriak. Atas kejadian ini, Camat Asemrowo akan melaporkan pelaku yang menyebarkan video dengan narasi bohong ke media sosial. Karena akibat viralnya video sangat merugikan dan berpengaruh negatif di kehidupan pribadinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis bos rental mobil di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ada 29 adegan yang dilakukan tersangka Samsul Arifin yang tak lain tetangga dekat korban. Anggota Polres Pasuruan gelar reka ulang kasus pembunuhan bos rental mobil di lingkungan Jelak Rejo di Kelurahan Blandongan, Pasuruan, Jawa Timur. Ada 29 adegan yang dilakukan tersangka Samsul Arifin yang tak lain tetangga dekat korban. Adegan dimulai dari persiapan pelaku mendatangi korban di dalam toko kelontongnya sebagai usaha sambilan. Selanjutnya menganiaya korban dengan pisau di dalam rumah. Dalam proses ini, 8 saksi turut hadir memberikan keterangan. Keluarga korban turut menyaksikan proses reka ulang ini. Dalam menemukan fakta-fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat perkaranya.
tadi dilakukan sebanyak 29 adegan dari rekonstruksi. Dari pihak keluarga saya menuntut dengan seberat-beratnya hukuman mati, yaitu pokoknya harus dihukum berat lah istilahnya. Sebelumnya, aksi pembunuhan terjadi dipicu dendam lama tersangka terhadap korban berlatar belakang motif asmara. Istri tersangka dituduh selingkuh dengan korban sehingga merencanakan aksi keji ini selama 1 minggu. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan akan datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Hasto siap diperiksa berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama dengan Harun Masiku. Kemudian dilanjutkan untuk konferensi pers. Hasto mengaku sudah menerima surat pemanggilan dari Komisi Anti Rasuah untuk hadir pada tanggal 13 Januari 2025. Ia pun menyatakan siap menghadiri pemanggilan tersebut usai ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku. Perjalanan Indonesia ke depan. Pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Hasto apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Pemirsa, KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus DKJ Jakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan hasil pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 ini digelar Kamis sore di Hotel Pullman Jakarta. Penetapan pasangan Pramono Anung Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2030 berdasarkan hasil rapat pleno terbuka KPU Jakarta. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan setelah tidak adanya sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam berita acara yang dibacakan Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, pasangan Pramono Rano ditetapkan sebagai pemenang setelah mengantongi suara 2.183 dari proses 2 kali 39 suara atau 50,07% dari suara sah. Sedangkan pasangan RK Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan suara 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara pasangan Dharma Porekon Kunwardana berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 459.230 suara atau 10,53% dari suara sah. Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Ya pemirsa, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Khusus Jakarta Pramono Anung Rano Karno akan membentuk tim transisi pemerintahan untuk mempersiapkan proses kerja pemerintahannya. Tim terdiri dari 14 nama yang berasal dari tim sukses maupun orang-orang profesional dari berbagai bidang yang mengerti kebutuhan pemerintah Kota Jakarta sebagai daerah istimewa khusus. Dan berikut pernyataan Pramono Anung. Saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian sekaligus sebagai apa yang pernah saya sampaikan bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional.
Pemirsa, mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama datang ke gedung KPK pada Kamis siang. Kedatangan Ahok untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina. Basuki Cahayapurnama datang ke KPK pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat Kamis kemarin. Ia menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam. Ahok diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021. Ia menyebut bahwa kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi komisaris utama PT Pertamina, namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama. Dia dipanggil penyidik menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang divonis 9 tahun penjara. Besok harusnya datang akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja. Korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Pemirsa, akibat bau tak sedap yang berasal dari limbah pembakaran pabrik emak-emak demo di kantor Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Warga menuntut pihak kecamatan menindak tegas pihak pabrik yang lalai mengelola limbahnya. Puluhan mak-mak warga kampung Mandalasari mendatangi kantor Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mereka menuntut pihak kecamatan menindak tegas perusahaan karpet yang berada di tengah permukiman warga. Pihak pabrik kerap melakukan pembakaran limbah yang menimbulkan bau tak sedap hingga menyebabkan warga menderita ispa. Selain itu, warga juga mengeluhkan suara bising di sekitar pabrik. Warga menuntut kecamatan mencabut izin operasional perusahaan. Memang terdampak asap yang sangat menyengat, sehingga menyimpulkan warga kami itu untuk direlokasi, bukannya begitu? Siap, relokasi. Nah, itu suara masyarakat kami. Dari mana, Pak? Ya, asap dari pencemaran udara dari Rembau. Pihak kecamatan pun berjanji akan memfasilitasi warga untuk melakukan mediasi dengan pihak perusahaan dan meminta kegiatannya dihentikan sementara waktu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi. Mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Sopir bus tewas seketika, sementara 18 penumpangnya terluka. Lantas tolong ini. Ambulan monitor merapat semuanya. Ini masih banyak. Video amatir warga merekam saat usai mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Pakijangan, Brebes, Jawa Tengah. Para penumpang mikrobus ini sebagian besar pelajar. 18 orang dari mereka terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu sopir bus tewas di lokasi kejadian. Polisi yang mendatangi lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari keterangan salah satu korban, bus menyalip beca motor. Bus tiba-tiba tak terkendali hingga menabrak warung. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur. Usai kecelakaan, korban luka dirawat di Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko Yunibar, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 4 orang di Batu Malang, Jawa Timur. Sebuah bus pariwisata melaju tak terkendali di Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Patimura, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu malam. Bus yang membawa rombongan siswa SMK TI Global Badung Bali melaju di jalan menurun menabrak 7 mobil dan 5 motor di depannya. Bus kemudian berhenti setelah menabrak sebuah pohon di Jalan IR Soekarno atau 2 km dari titik awal. Sejumlah korban yang tergeletak di jalan dievakuasi petugas. Total ada 4 korban tewas akibat insiden ini. Waktu itu dari sini itu kan ada apa, besinya yang depan itu mungkin coplok ya, rak dari aspalan itu saya lihat aja kok ngatemnya sini, bareng beda kecil ini, nggak taunya kok dimasukkan sini. Cuma itu saya tahu. Terus
Dirlantas Polda Jatim, Satlantas Polres Batu sudah menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Petugas gunakan alat traffic accident analysis untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Diduga kecelakaan diakibatkan bus alami remblong. Data terkini jumlah korban 14 orang. 4 orang meninggal dunia, 2 luka berat, dan 8 luka ringan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Hainis melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih Kevin dan juga pemirsa. Menikmati buah durian secara langsung mungkin sudah biasa. Namun di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada buah durian yang diolah menjadi minuman segar dan tentunya menggugah selera. Ya, benar sekali Angel, di mana memadukan kesegaran es dan kelezatan durian serta buah-buahan lainnya. Es Sultan Durian menghasilkan sensasi istimewa hingga tetesan terakhirnya. Musim durian telah tiba. Saatnya penggemar buah berkulit duri ini menikmati legitnya durian yang begitu menggoda. Bagi Anda yang tidak memiliki kebun, tak perlu khawatir karena buah durian dengan mudah dijumpai di berbagai tempat. Namun bagi Anda yang ingin merasakan sensasi baru menikmati durian, olahan yang satu ini bisa dicoba, yaitu es Sultan Durian. Ini telah mencuri perhatian banyak pecinta kuliner, terutama para penggemar durian di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pengunjung bisa mencicipi kenikmatan olahan kombinasi durian dengan aneka buah segar. Tak ketinggalan, tambahan es krim dan siraman susu kental manis semakin memperkaya cita rasa. Legitnya buah durian dengan aroma khasnya berpadu kesegaran buah-buahan lainnya serta es menghasilkan kelezatan yang tiada tara. Rasanya enak, dia creamy, terus banyak juga isian dalam es ininya, es buahnya ini. Ada buah mangga, buah nangka, ada buah alpukat juga. Terus dia ada jelly-jelly gitu, ada cincau juga. Dengan harga segitu, porsinya juga segini, kenyangin banget. Ini bisa buat 2 orang sebenarnya ya. Kalau untuk sendirian juga sebenarnya kewalahan untuk aku. Es Sultan Durian ini dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, termasuk durian lokal yang terkenal rasa manis dan aromanya yang kuat. Tak heran, kesegaran dan kelezatan es Sultan Durian serta tampilannya yang menarik telah menghipnotis banyak pengunjung. Mereka datang tidak hanya dari Kota Pangkal Pinang, namun banyak juga wisatawan dari luar kota. Karena masyarakat Bangka Belitung itu sangat tinggi ya dalam mengkonsumsi durian. Apalagi untuk saat ini kita sedang panen musim durian dan para penjual durian di Pangkal Pinang ini tidak pernah sepi gitu loh dalam penjualannya gitu. Jadi kami terinspirasi untuk mengembangkan durian ini menjadi suatu produk minuman agar konsumsi durian ini nggak ngebosenin gitu. Dengan inovasi dan keunikan es Sultan Durian, semakin menambah keragaman kuliner khas Pangkal Pinang. Nah, Anda yang tengah berkunjung ke Pangkal Pinang, jangan lewatkan kelezatan es buah durian Sultan yang begitu nikmat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ayus melaporkan. Di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat mengecat sebuah ruko. Ya, korban selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik di lantai 3 sebuah ruko di kawasan Rimbo Datar, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dengan menggunakan tali, korban bernama Opung, 52 tahun, dalam kondisi luka bakar diturunkan dari lantai 3. Kejadian bermula saat korban hendak mengecat dinding ruko yang berada di lantai atas. Namun stick cat yang digunakan tersangkut di sebuah kabel listrik bertegangan tinggi sehingga korban tersetrum. Beruntung pemilik bangunan melihat dan memukul tangan korban hingga lepas dari arus listrik. Itu kena listrik, kena listrik gitu ya. Saya lihat ke atas udah keletak gitu kan. Jadi ngecat. Lagi ngecat. Jadi yang nyangkut apanya nih? Nyangkut itu sticknya nyangkut di itu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapat perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan ribu ekor unggas siap panen lenyap jadi debu saat kandang ayam di Jember ludes terbakar. Ya, besarnya kobaran api merembet ke seluruh gudang hingga menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Video amatir menunjukkan kobaran api dengan hebat membakar kandang ayam milik Hasan, warga desa Pondok Dalem, Semboro, Jember. Warga tak bisa berbuat banyak dan hanya memandangi dari kejauhan kobaran api yang melumat kandang berisi 24.000 ayam tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba selanjutnya melakukan pendinginan di kandang ayam yang terbakar. Setelah 3 jam lebih berjibaku dengan api, akhirnya api dapat dipadamkan. Akibat kebakaran ini, seluruh bangunan dan peralatan di kandang ayam luluh lantak tak bisa diselamatkan. 34.000. Apa kira-kira penyebabnya, Pak? Penyebabnya dari percikan pemanas. Jadi bukan karena korsleting listrik ya, Pak? Bukan. Ya kalau ini bisa dikatakan kalau semuanya dengan bangunan ini sekitar 2M. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun puluhan ribu ekor ayam lenyap jadi debu. Peristiwa kebakaran ini dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Semboro. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam dan menyita 6 ekor ayam aduan yang ditinggal lari pemiliknya. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di lokasi yang dinilai tidak diketahui polisi. Puluhan warga dan pelaku judi sabung ayam melarikan diri setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Mereka berupaya sembunyi ke perkampungan warga menghindari kejaran polisi. Namun masih ada yang belum melarikan diri, akhirnya ditangkap polisi. Mereka bersembunyi di sekitar lokasi judi sabung ayam pun ketahuan dan akhirnya ditangkap. Sementara 6 ekor ayam aduan yang ditinggal pemiliknya disita petugas. Lokasi sabung ayam ini berada di Kampung Panduru, Desa Punranga, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tak hanya ayam aduan, polisi juga mengamankan 16 unit sepeda motor yang ditinggal lari pemiliknya saat penggerebekan berlangsung. Bermula dari informasi dari masyarakat bahwasanya di tempat Kecamatan Marang, Desa Punranga adanya praktik judi sambung ayam yang mana itu besar, ramai dilakukan, bahkan pemain-pemainnya juga dari luar daerah Kabupaten Pangkep. Untuk pada saat penggerebekan, kami berhasil mengamankan 6 orang yang diduga pemain dari judi sambung ayam itu sendiri. Polisi mensterilkan lokasi judi sabung ayam dengan cara membongkar arena tersebut. Pelaku judi sabung ayam dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapores Pangkep untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal perjudian, ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video memperlihatkan seorang anggota Dinas Perhubungan Dishub Kota Depok menjadi Spider-Man. Ya, petugas Dishub tersebut hingga nemplok di mobil bak terbuka yang melintas di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Video amatir warga merekam detik-detik seorang anggota Dinas Perhubungan berusaha menghentikan sebuah mobil bak terbuka syarat muatan berlebih. Petugas Dishub nekat nemplok di depan mobil yang langsung tancap gas di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Aksi ini menggegerkan pengguna jalan. Fadila, anggota Dishub, awalnya hendak memberhentikan mobil bak terbuka yang mengemudi ugal-ugalan hingga menerobos lampu merah dari arah Jakarta menuju Bogor. Ia pun berusaha menghentikan mobil bak terbuka, namun mobil tersebut tidak mau berhenti, membuat Fadila terpaksa nemplok di bagian depan mobil sejauh ratusan meter. Diduga pengemudi panik karena mobilnya mengangkut muatan lebih. Jadi menginjak gas dan dengan refleksnya saya yang berada di depan mobil tersebut, saya langsung refleks menaik di depan mobil itu dan memegang wiper yang ada di depan kaca sampai dengan kurang lebih 200 meter ke depan. Usai sang petugas Dishub terlepas dari mobil, sopir mobil melarikan diri. Dishub Kota Depok berkoordinasi dengan polisi untuk mencari sang sopir mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Ainis Pagi bersama rekan Aulina Iyasya. Saya Kevin Pakan. Dan saya Angelica Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.